Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan beberapa fungsi atau beberapa aplikasi ya yang berada di Google yang dapat Anda gunakan untuk berbagai keperluan ya. Untuk berbagai keperluan terkait dalam bidang pendidikan ataupun bidang lainnya eh, yang menunjang pekerjaan Anda ya. Yang pertama adalah Google itu pada umumnya digunakan sebagai email ya. Email eh, dan kalau digunakan sebagai email ya berarti eh, pada umumnya Anda akan mendaftar ya, mendaftar dan langkah-langkahnya mungkin Anda sudah memahami, tidak akan saya jelaskan lagi. Kemudian setelah itu Anda mendaftar maka jadilah dia email ya. Jadilah dia email. Jadi ini untuk mengirim data ataupun eh, link ataupun dokumen ya. Ini melalui email ya, yang namanya mungkin dari Gmail ya, ekornya ya. Yang pertama itu email, yang kedua dari akun yang sama, misalnya email tersebut, Anda juga bisa menggunakan ini sebagai tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanan atau biasanya kalau istilahnya drive ya, tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan ini tempat penyimpanan online ya. Tempat penyimpanan online bisa saja berupa dokumen, berupa video dan lain-lainnya. Ini drive ini sebagai tempat penyimpanan dokumen. Kemudian ini sebenarnya hampir sama dengan dokumen yang ada di dalam laptop, tapi ini sifatnya online. Nah, sehingga pada saat Anda tidak membawa laptop, maka dokumen ini bisa diakses di mana saja dengan menggunakan akun Gmail yang Anda miliki ya. Kemudian di dalam Google juga ada namanya Google Formulir atau Google Form biasanya. Nah, Google Form ini digunakan biasanya untuk menjaring data ya, untuk menjaring data atau informasi yang diperlukan ya terkait dengan informasi tertentu ya yang akan dijaring ya, misalnya persetujuan orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi bikin formulirnya, bikin istilahnya pertanyaannya ya, atau pertanyaannya, sehingga nanti masuk dalam pernyataan orang tua tersebut. Kemudian nanti setelah selesai maka jadi nanti saya akan buatkan tutornya sendiri untuk bagaimana merancang Google Formulir tersebut ya. Setelah itu nanti akan masuk ke dalam drive ini. Dalam drive ini Google Formulirnya ya. Nah, sehingga nanti bisa diakses berapa orang yang setuju dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya dengan akun yang sama, yaitu akun akun Google tadi, juga bisa Anda buatkan namanya YouTube. Ya, dibuatkan YouTube. Nah, di YouTube ini kan berisi tentang informasi berupa video. Ya, apa mungkin Anda punya konten apa yang akan Anda tampilkan, yang akan Anda presentasikan terkait dengan baik itu misalnya mata pelajaran ya, atau ada materi-materi tertentu, itu bisa diunggah ke dalam akun YouTube ini, sehingga orang yang memerlukan informasi tersebut itu bisa mengakses melalui YouTube ya, seperti contohnya yang saat ini saya tampilkan ya. Nah, di sini juga ada, kalau di YouTube ada namanya sangat terlupa atau pasti biasa monetisasi ya. Nah, sehingga kalau misalnya itu nanti akan kerjasama dengan pihak YouTube, sehingga nanti kalau ada iklannya itu bisa menjadi pendapatan bagi yang memiliki akun tersebut ya. Tentu ada langkah-langkahnya ya, yang diistilahkan kalau sudah banyak subscribernya harus 4.000, kemudian 1.000, kemudian jam tayangnya minimal 4.000
jam tayang dalam waktu 1 tahun ya, dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Jadi waktunya selama 1 tahun harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, silakan kalau Anda punya konten ini bisa buat di sini ya. Baik ini konten pendidikan ataupun apa, ya kalau misalnya Anda sebagai guru maka Anda buat konten-konten terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau misalnya sampai ditonton oleh 4000 jam maka Anda bisa mengajukan monetisasi atau mengklaim iklan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian nanti uangnya bisa masuk rekening ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi Google ini digunakan juga dalam proses pembelajaran, yaitu namanya Google Classroom ya. Google Classroom. Ya. Google Classroom. Nah, ini nanti didaftar bisa, kemudian apa namanya? Sehingga nanti Anda bisa menggunakan ini sebagai pembelajaran tatap muka secara sinkronus ya, melalui daring. Nah, tapi ini punya keterbatasan sehingga mungkin hanya 30 sampai 45 menit ya, atau 15 menit. Nah, nanti silakan dicoba lagi. Kalau biasanya digunakan itu untuk pembelajaran tatap muka pakai Google Classroom. Nah, tapi kalau misalnya Anda membeli yang berbayar, maka dia tidak waktunya tidak dibatasi ya. Untuk jumlah penggunanya itu tergantung dari besaran berapa yang Anda bayar ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya terkait beberapa aplikasi terkait dengan yang bisa digunakan di dalam Google yang menunjang kegiatan pembelajaran, kegiatan pekerjaan Anda ya terkait dengan proses ini. Ya, jadi untuk kalau Google Classroom mungkin bisa dilakukan berupa tatap muka secara sinkronus atau secara langsung. Jadi kalau misalnya Anda mau rapat atau apa bisa menggunakan ini. Kalau YouTube berarti Anda hanya menjelaskan saja tanpa adanya tanya jawab ya. Ya, tanya jawab bisa kalau dia sedang live mungkin melalui di kolom komentar di YouTube tersebut. Itu mungkin bisa. Tapi tidak bisa dalam bentuk interaksi secara langsung melalui suara ya, hanya melalui chat. Demikian adik-adik yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.